Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, ma hiyal asbab al-mubiha litayammum. Apa saja sebab-sebab yang membolehkan tayammum? Kalimatnya sampai fal ghalibu fil musafir alla yajidal ma. Pada umumnya bagi musafir, dia tidak mendapatkan air apalagi di padang pasir. Wal maridul ladzi yakhsha ala nafsihi ad-darar. Orang sakit yang takut ala nafsi atas dirinya. Ad-darar takut semakin bahaya kalau pakai air. Yubahu lahu tayammum. Maka dimubahkan baginya tayammum. Li'annahu ma'a wujudil ma' qad la yastati'ul isti'mal. Karena meskipun mendapatkan air, terkadang orang sakit tidak bisa menggunakannya. Fayakunu kalfaqidi lil ma'. Sehingga si sakit itu seperti orang yang tidak mendapatkan air. Fahuwa kaman yajidu ma'an fi qa'ri bi'arin. Orang sakit yang enggak boleh menggunakan air, itu seperti orang yang mendapatkan air di dalam sumur. Enggak ada timbo, ya ada banyu, onok banyu. Tapi airnya di dalam sumur gak ono timbo. Ya ta'adzaru kesulitan alaihi baginya al-wusulu sampai ilaihi kepada air itu. Fahuwa adimun lil ma'. Sehingga orang ini namanya juga tidak mendapatkan air. Hukman secara hukum. Wa yadullu alaihi ma warada fi sunnatil mutahharah. Menunjukkan atas pemahaman seperti ini, hadis yang ada di sunnah Nabi yang suci, yakni hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Kharajna fi safarin. Kami keluar rumah untuk perjalanan jauh. Fa'asaba rajulan minna hajarun. Lalu seorang dari kami tertimpa batu. Fasad jauh batu itu melukai dia. Fi ro'si di bagian kepalanya. Thummahtalama. Lalu dia mimpi keluar mani. Jadi kondisi kepala luka parah, mimpi keluar mani. Harus mandi besarkah? Padahal kalau kepalanya dikerucuk air, penyakitnya semakin parah. Fasala ashabah. Lalu orang itu tanya ke teman-temannya, hal apakah tajiduna kalian mendapatkan li buat saya rukhsatan kemurahan kelonggaran fit tayamum untuk bertayamum saja enggak usah mandi besar. Faqalu mengucaplah para sahabat, man najidulaka rukhsatan, kami tidak mendapatkan kelonggaran bagimu untuk sekedar tayamum. You harus mandi. Wa anta taqdir alal ma. Padahal kamu mampu menggunakan air. Faghtasala, lalu orang itu mandi. Famata, kemudian mati. Wong luka parah di kepala, dikerucuki, mandi jinabat malah mati. Koncone ya kurang ajar. Atus kon, wajib atus kon.
Falamma qadimna tatkala kami sowan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira Nabi dikhabari bidzalika tentang peristiwa itu. Faqala lalu Nabi bersabda, qataluh berarti mereka yang membunuhnya. Pemberi fatwa ngawur itu yang membunuhnya. Ya, qatalahumullah, Allah akan ganti melaknati mereka. Ala sa'alu mbok yau bertanya, idza lam ya'lamu jika tidak mengerti. Ini bodoh, enggak mengerti malah berfatwa. Harusnya kalau enggak ngerti itu bertanya kok malah berfatwa. Karena ustaz bodoh itu ojo ceramah, ngaji dhisik. Ya, mbok yau kalau enggak mengerti itu bertanya. Fa inna masunggulah syifaul ayyi, obat kebodohan itu as-so'alu tanya. Kebodohan itu penyakit. Apa obatnya? Ini kok pada tidur ini. Wih. Ojo tidur ya. SMP. Wih. Melek. Sik pirang menit deh. Ayo melek. Iku lho. Melek. Nah, melek. Ayo mas digugah sing turu. Ojo terus-terusan ngono dah. Mondok neng kene masuk kaula ilmu. Iki lho halaman 375. Oleh ilmu sabiro temen iki. Eman. Apa mbok yo kalau enggak ngerti itu nanya, sungguh bodoh itu penyakit. Obatnya dengan cara bertanya. Wa dulu menunjukkan alaihi atas hal ini aidan pula mahadis ruya yang diriwayatkan an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu annahu qala, dia mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridah fi ghazwatin dzatis salasil. Loh, sepirang menit itu wis metu. Lagi ngono turu pisan piye? Ihtalamtu, saya bermimpi keluar mani fi lailatin, di suatu malam, baridatin yang dingin, fi ghazwatin dalam peperangan namanya Dzatis Salalil. Salasil. Fa asfaqtu, saya takut, ini ketasatu jika saya mandi jinabat, takun an ahlik, mati saya. Fatayamamtu, maka aku bertayamum. Thumma shallaitu, lalu aku salat. Bi ashabi, dengan para sahabatku. As-subha, salat subuh. Gak adik mandi besar, hanya bertayamum. Dzakaru, lalu sahabat menuturkan dzalika, peristiwa itu, lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, ya Amr, sallaita bi ashabik, kamu salat dengan sahabatmu, wa anta junub, padahal kamu lagi jinabat. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ightisal. Lalu aku matur kepada Nabi tentang sebab yang menghalangi aku mandi. Wa qultu, saya katakan, inni sami'tullaha yaqul, sungguh aku dengar Allah berfirman, jangan kalian bunuh diri, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum
rahima. Fadhahika lalu ketawa setuju membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'a, dan Nabi tidak berkata apa-apa, pokok ketawa aja. Pinter kon. Qala Ibnu Taimiyah fi hadis Amr minal ilmi, tentang hadisnya Amr ada ilmu. Apa ilmu itu? Anna tamassuk bil umumat, bahwa berpegang dengan dalil yang sifatnya umum adalah hujjatun sahihah. Itu juga menjadi hujjah, dalil yang dibenarkan dalam syari. Kenapa Anda kok enggak mandi besar, kok tayamum tok? Kalau saya tayamum mati dinginnya kayak begini. Dan Quran melarang bunuh diri. Dalilnya larangan bunuh diri. Padahal larangan bunuh diri umum. Ayat ini enggak hanya tentang wudhu atau mandi besar. Ternyata dalil dengan ayat yang sifatnya umum itu dibenarkan. Tapi ojo ngawur. Apa kok nyontek? Memperbaiki nasib ya. Kok ngawur. Ngawur anak kiai mau gendak. Memperbaiki keturunannya. Lah iku ngawur gitu. Baqiya annahu mal faidah idzan min dzikri safar wal marad fi jumlatil asbab. Baqiya masih ada masalah. Annahu bahwasanya mal faidah, apa lantas faidahnya? Idzan kalau begitu. Min dzikri safar, menyebutkan musafir. Wal marad menyebutkan sakit. Disebutkan fi jumlatil asbab. Dalam jumlah sebab-sebab orang boleh tayammum. Madamal musafiru wal maridu wal muqimu was sahih kulluhum alas sawa. Sawa'i kurang alif ya, bukan alas su. Alas sawa. Selagi orang musafir, orang sakit, orang mukim, orang sehat, semuanya sama. Semuanya boleh tayamum asal terhalang menggunakan air. Nah kalau semuanya boleh tayamum, meskipun mukim di rumah itu lo bisa tayamum. Kalau terhalang menggunakan air. Lalu ngapain? Disebut musafir, sakit. Wa in kuntum mardo aw ala safarin. Mbok yo jika kamu terhalang menggunakan sakit, baik musafir. Jika kamu berhalangan menggunakan air, baik sakit atau tidak, di rumah atau tidak, kan gitu mestinya. Nah, kalau pada akhirnya yang menyebabkan boleh tayamum itu karena berhalangan menggunakan air. Entah kamu musafir atau mukim, sehat atau sakit. Lalu ngapain Quran menyebut musafir dan sakit? Ngerti ya? La yubahu lahumut tayammum. Tidak dibolehkan bagi mereka semua bertayammum illa inda faqdil ma, kecuali ketika tidak mendapatkan air. Ajabal mufassirun andalik, para mufassir menjawab bi annal musafir lamma kana ghalibu halihi adama wujubil ma, bahwa si musafir karena pada umumnya dia tidak mendapatkan air, ja'a dzikruhu ka'annahu faqidul ma, maka datanglah penyebutan musafir seakan-akan musafir itu memang tidak mendapatkan air, apalagi musafirnya di padang pasir, hampir pasti enggak mendapatkan air, langsung aja musafir boleh tayamum.
Tapi jangan diterapkan sekarang di seluruh rest area di tol ada air. Indonesia di mana-mana ada air. Lalu saya menerapkan ini, saya musafir tayamum saja ngawurai. Di situ banyak air. Wa ammal maridu fallafdu yus'iru bi annal marad lahu dakhlun fis sababiyah. Adapun orang sakit, lafaz sakit ini memberi kesan bahwa sakit itu memang punya andil dalam hal sebab dia boleh bertayamum. Tapi tetap enggak semua sakit, sakit kulit, sakit apa tadi, luka di kepala yang kalau disiram malah mati. Ya, kalau sakit gigi, sakit panu, ojo tayamum, panuune tayamum. Al-hukmu tsalis mal muradu bil mulamasah fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud bersentuhan laki perempuan di dalam ayat itu? Jimakah? Berarti kalau maksudnya jima, demek tok enggak batal wudu. Atau yang dimaksud sentuhan laki perempuan, lamas tumunisa, itu ya nyentuh. Nyentuh batal wudu. Kalau jima bukan lagi batal wudu, tapi wajib mandi. Ikhtalafas salafu ridwanullahi alaihim. Berbeda pendapat ulama salaf radhiyallahu anhum. Fil muradi minal mulamasah, mengenai apa yang dimaksud saling bersentuhan antara laki perempuan. Fi qauli di dalam firman-Nya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Apa yang dimaksud kalian menyentuh perempuan? Maknanya jima apa menyentuh saja. فذهب علي وابن عباس والحسن إلى أن المراد به الجماع. Ali ibnu Abbas, Imam Hasan berpendapat yang dimaksud dengan lafaz menyentuh itu jima, wa huwa madhabul Hanafiyah, dan itu madhab Hanafi. Imam Hanafi itu jalur keilmuannya Ahlul Bait. Berguru pada Imam Ja'far Shadiq, dia keturunan Nabi. Ja'far Shadiq berguru pada bapaknya Imam Baqir, dia keturunan Nabi, canggahnya Nabi. Dia berguru kepada ayahnya Ali Zainul Abidin. Dia buyutnya Kanjeng Nabi. Dia berguru pada ayahnya Imam Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas, keponakannya Kanjeng Nabi. Ini yang berpendapat itu Ahlul Bait. Nah, Imam Hanafi dapat ilmu dari jalur Ahlul Bait, maka pendapatnya kayak begitu, sama dengan Ahlul Bait. Menurut mereka demek tok enggak batal. Tapi Ahlul Bait itu orang-orang yang zikirnya polmas, wali-wali besar. Ya, zaman demek gereng lah, Ahlul Bait demek enggak sampai gereng. Lalu mereka berfatwa enggak batal, emang enggak gereng. Zaman gereng barang, pantet ngarani enggak batal. Bolak-balik demek. Modus itu ya. Wa dhahaba Ibnu Mas'ud, ini di atasnya ilmunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jalur keilmuannya gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru Hasan Basri. Hasan Basri punya guru Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Wa Ibnu Umar itu juga jalur gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru Imam Malik berguru Imam Nafi', Imam Nafi' berguru Ibnu Umar. Loh. Nyampe Imam Syafi'i, demek tok ya batal. Karena dari sahabat-sahabat yang begitu ya. Wasya'bi dan Imam Sya'bi.
ila annal muradabi al-lamsu bil yad, bahwa yang dimaksud saling bersentuhan laki perempuan itu menyentuh dengan tangan. Sebab ayat itu membahas tentang wudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu kalau wudu hadas kecil. Nah kalau tahu-tahu lamastum kamu maknanin jima, itu konteksnya bukan hadas kecil tapi hadas besar. Kalau hadas besar bukan lagi wudu tapi mandi besar, padahal ayat dari awal tentang wudu. Ya, jadi yang pas supaya linier dari awal wudu sampai lamastum juga tetap tentang wudu. Ngerti ya? Wa huwa madhabus syafi'iyah, dan ini madhab syafi'i. Qala Ibnu Jarir At-Tabari wa awlal qawlaini fi dzalika bis-shawab qaulu man qala, yang paling berhak, yang paling layak di antara dua pendapat itu untuk dibenarkan adalah pendapat orang yang mengatakan anallah biqaulihi aw lamastumun nisa al-jima'. Allah memaksudkan dengan firman-Nya lamastumun nisa itu jima'. Duna ghairi, bukan makna yang lain. Min ma'anil lamsi, yakni makna-makna menyentuh. Kenapa? Lisihhatil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesahihan hadis dari Rasulullah annahu qabbala ba'dha nisa'ih, bahwa Rasul mencium sebagian dari istrinya. Tsumma shalla wa lam yatawadda, lalu Nabi salat tanpa wudu. Ini sudah kami jawab di Muqtatafat kan. Hadis itu dhaif menurut Imam Bukhari. Ya, aja ngotot aja hadis dhaif ngotot. Summa kemudian ruya diriwayatkan an Aisyata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda summa yuqabbil summa yusalli. Adalah Rasulullah wudu lalu mencium lalu salat. Laki-laki apa dhaif menurut Imam Bukhari. Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu, ini yang di Bulughul Maram ini, qabbala ba'dha nisa'i summa kharaja ila salat wa lam yatawadda. Nabi mencium sebagian dari istrinya, lalu keluar untuk mengimami salat, tidak berwudu. Ini dhaif menurut Bukhari. Qala Urwah qultu man hiya illa anti, siapa istri yang dicium itu kalau enggak sampean? Fadhahikat, ketawa Siti Aisyah. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi masil mar'ah hal huwa naqidun al-wudu' am la. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang menyentuh perempuan. Adakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Ala aqwal, ada banyak pendapat. Fadhahaba Abu Hanifah ila anna massal mar'a ghairu naqidin lil wudu'. Berpendapatlah Abu Hanifah bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Sawa'un kana bi syahwatin am bi ghairi syahwah. Baik menyentuh itu dengan syahwat atau tanpa syahwat. Wa dhaba Syafi'i ila anna massal mar'ah naqidun lil wudu'. Bi syahwatin am bi ghairi syahwah. Syafi'i berpendapat nyentuh perempuan membatalkan wudu. Syahwatkah atau tanpa syahwat. Wa dhahaba Malik ila annal massa in kana bi syahwatin intaqadal wudu. Malik berpendapat nyentuh perempuan jika pakai syahwat batal wudunya. Wa in kana bi ghairi syahwatin, jika tanpa syahwat lam yantaqid, maka wudunya tidak batal. Intinya terus akura modus akhirnya. Wis
Al-Fatihah.